Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Cecep. Dan seperti biasa di channel ini saya akan selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, dan apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini saya bakal ngejelasin mengenai istilah-istilah dasar gitu ya, istilah-istilah dasar dalam dunia VR, biar teman-teman yang baru masuk ke dunia VR bisa lebih tahu dan paham. Misalnya kalau ada suhu-suhu yang lagi ngobrolin VR gitu ya, seenggaknya kita nggak blank banget gitu ya, nggak bakal blank banget kalau udah tahu istilah-istilah tersebut gitu. Ya teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Inilah daftar istilah di dalam dunia VR. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Yang pertama yaitu HMD atau HMD ya. Jadi banyak dari kita yang sering mendengar istilah HMD. HMD itu apa sih sebenarnya? Jadi HMD itu adalah singkatan dari Head Mounted Display, yang artinya adalah display yang diletakkan di kepala kita ya. Yang maksudnya adalah istilah untuk menjelaskan VR headset itu sendiri. Jadi HMD itu adalah perangkat headset VR itu sendiri. Jadi udah tahu kan sekarang ya. Nah selanjutnya adalah FOV, yaitu singkatan dari Field of View, yang artinya adalah istilah untuk menjelaskan seberapa banyak mata manusia dapat melihat lebih dalam bidang penglihatannya yang normal gitu. Nah, semakin tinggi FOV dari sebuah VR headset, maka semakin banyak bidang di dunia VR yang terlihat oleh mata kita, sehingga semakin terlihat nyata dan tidak terasa seperti mengintip menggunakan teropong. Bahkan jika seandainya ada misalnya VR dengan FOV 200 derajat misalnya, maka itu sudah seperti penglihatan mata normal kita. Artinya kita akan merasakan tidak memakai headset gitu ya, alias pinggiran hitam itu ya di kanan kiri itu nggak bakal terlihat. Nah selanjutnya istilah berikutnya adalah latensi. Secara umum latensi adalah suatu jeda antara stimulasi dan respons. Jadi latensi itu adalah delay antara apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan oleh kepala, tangan, dan sebagainya. Jadi semakin tinggi latensi itu, maka semakin tinggi delaynya. Jadi semakin berkurang aja gitu cita rasa dari cita rasa nyatanya itu ya. Nah selanjutnya adalah motion sickness. Jadi kalau bahasa Indonesia itu adalah mabuk perjalanan gitu ya. Motion sickness adalah suatu kejadian ketika ada keterputusan antara apa yang dilihat mata kita dan apa yang tubuh kita lakukan dan rasakan. Nah kalau keduanya itu nggak sinkron, kita bakal ngerasain kayak mual gitu ya, mual, muntah gitu ya. Parahnya itu bisa muntah-muntah gitu. Motion sickness gak terjadi sama semua orang dan gak terjadi setiap saat gitu. Di lain waktu saya mau jelasin lah mengenai tips gimana biar kita terhindar dari namanya motion sickness ketika kita bermain VR. Selanjutnya adalah degrees of freedom atau DOF atau DOF ya. Yaitu istilah yang dipakai untuk membedakan jumlah aksis gerakan yang dipakai di dunia VR. Ada 6 jenis gerakan yang dapat dibagi lagi menjadi translasi atau gerakan garis lurus ya ke arah tertentu. Kemudian ada rotasi, yang mana rotasi itu perputaran subuh X, Y atau Z. Dan ada 2 jenis DOF, yaitu ada 3 degrees of freedom dan juga ada 6 degrees of freedom. 3 degrees of freedom dapat berarti kita cuma bisa menggerakkan kepala kita rotasi ke kiri kanan, kemudian juga atas bawah, dan miring kiri miring kanan. Dengan 3 aksis rotasi ini, body kita gerak itu nggak bakal mempengaruhi gerakan yang ada di dunia VR. Jadi cuma rotasi aja. Kayak misalnya kalau kita menonton film ya, nonton film kita cuma gerakan kanan kiri atas bawah dan juga dimiringkan kayak gitu. Jadi itu adalah 3 degrees of freedom. Sedangkan VR headset yang mendukung gerakan 6 degrees of freedom dapat secara penuh bergerak 6 aksis gitu ya. Jadi ada aksis rotasi atas bawah, rotasi kanan kiri, rotasi miring kanan kiri, dan bergerak ataupun translasi gitu ya, ke depan belakang, translasi ke atas bawah, translasi ke kanan kiri. Jadi artinya kalau kita pakai VR yang mendukung gerakan 6 degrees of freedom, ketika kita misalnya berjalan ke depan atau misalnya berlari gitu, maka akan mempengaruhi gerakan yang ada di dunia VR itu sebagai gerakan ke depan, berdiri, jongkok, tiara pun berpengaruh gitu di dunia VR sesuai dengan apa yang kita gerakan di dunia nyata. Selanjutnya adalah immersion, yaitu istilah untuk menyatakan bahwa tampilan, suara, dan efek dari si VR itu
terlihat, terdengar, dan kerasa kayak nyata banget. Jadi misalnya ada satu game ya, wah ini game imersif banget. Nah itu tuh maksudnya adalah, wah ini game benar-benar kayak nyata banget, kayak asli gitu. Jadi ketika kita main game yang imersif, berarti itu tuh benar-benar main game yang terlihat nyata. Kemudian ada istilah inside out tracking, yaitu istilah buat tracking kamera yang mana kameranya itu disimpan di perangkat headset secara built-in gitu ya, di perangkat itu sendiri. Kayak Oculus Quest lah misalnya, dimana Oculus Quest itu menggunakan kamera built-in yang tersimpan di perangkatnya gitu, tersimpan di headsetnya. Jadi sensornya itu ngedetect environment dari kamera yang dipasang di headsetnya. Sedangkan outside in tracking adalah istilah buat tracking VR menggunakan kamera yang disimpan di luar dari perangkat itu sendiri, di luar dari perangkat headsetnya gitu, alias pakai kamera tambahan. Misalnya PC VR desktop, kita tahu lah kayak Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, dan juga ya bahkan PlayStation VR ya, itu menggunakan kamera tambahan gitu. Kemudian istilah berikutnya ada locomotion, yaitu istilah untuk menjelaskan pergerakan atau movement diri kita yang dilakukan untuk berjalan misalnya atau berlari di dunia VR. Ada 3 tipe gerakan biasanya ya, kayak teleportation, transportation, dan perambulation. Nah, teleportation itu berarti teleport pakai point and click, terus kita langsung berpindah secara langsung gitu. Nah, kalau transportation itu kita diam tapi menggunakan controller untuk bergerak. Jadi kayak kita naik angkot lah gitu ya. Nah, kalau perambulation kita benar-benar bergerak sesuai dengan gerakan kita di dunia nyata. Perambulation. Selanjutnya adalah mixed reality, yaitu istilah untuk menjelaskan tampilan di mana user atau pengguna VR memainkan suatu game VR dengan pemandangan atau background yang secara tepat dan real time bakal kayak ada di game itu sendiri, guys. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin video mixed reality, saya udah bikin tutorialnya di video-video sebelumnya lah. Sebenarnya masih banyak lagi sih istilah-istilah di dalam dunia VR itu. Ya, mungkin nanti bakal saya lanjutin lagi di part selanjutnya. Atau mungkin kalau teman-teman ada istilah yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti saya coba jawab dan saya bakal masukin di video selanjutnya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan setiap video yang saya share ini bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman di dunia VR. Buat teman-teman yang suka video ini, silahkan untuk like videonya ya, biar YouTube bisa merekomendasikan video ini buat teman-teman yang antusias terhadap dunia VR, terutama teman-teman yang baru masuk ke dunia VR. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload videonya. Dan jangan lupa klik loncengnya, biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap saya upload video yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.